Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahu maulana al-azim. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Begitu disebutkan dalam kitab sejarah. Wa kana mulkuhu arba'ami'ati sanah. Dia berkuasa 400 tahun lamanya. Penguasa tunggal, sarkon wa ghorban. Dari mulai belahan dunia timur sampai ke barat, tunduk dalam kekuasaannya. Lalu datanglah Nabi penyeru kepada tauhid kepadanya. Menghadap penguasa yang hebat, raja segala raja di atas dunia. Menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawabannya? Dengan angkuh dan sombong dia berkata, Arabbun ghairi, Arabbun ghairi. Adakah Tuhan lain selain aku? Adakah yang lain lebih berkuasa di dunia ini selain aku? 400 tahun membuat dia merasa bahwa dia Tuhan. Sampai-sampai keluar dari mulutnya, Arabbun ghairi. Adakah Tuhan selain aku? Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan ba'udah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak malu menciptakan ba'udah, nyamuk. Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk. Fama fauqaha, bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Apa yang terjadi? Nyamuk itu masuk ke dalam lubang hidungnya, terus ke dalam batang hidungnya, sampai ke otaknya. Dan nyamuk itu pun menggigit otak di kepalanya. Lalu kemudian dia mengambil martil, memukul-mukul kepalanya. Sampai orang-orang sekelilingnya menyangka dia gila. Sampai dia habis usaha, makin sakit, tak dapat dirasakan, tak dapat diceritakan, tak dapat diungkapkan bagaimana rasanya. Dan akhirnya dia pun mati. Tercatat dalam sejarah, dia bernama Namrud. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Begitu Allah bercerita tentang orang-orang yang angkuh dan sombong. Dia tidak mati disambar petir, dia tidak mati ditimpa batu besar, dia tidak mati karena sesuatu yang hebat, tapi dia mati karena makhluk yang kecil, yang kita pun dapat membunuhnya dalam satu kali tepukan. Berpuluh nyawa nyamuk akan mati. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan keangkuhan dan kesombongan orang-orang yang mengaku dirinya Tuhan, jawabannya adalah
kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berganti, musim berubah, dunia ini diisi oleh orang-orang yang angkuh dan sombong. Selesaikah dunia dengan matinya Namrud? Tidak. Lahir lagi generasi yang lebih canggih daripada Namrud, lebih kejam daripada Namrud. Apa yang dia lakukan? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Lebih sadis daripada Namrud. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup, anak perempuan dibiarkan karena tidak melawan. Anak laki-laki yang ia nampakkan dalam mimpinya akan menarikkan mahkota kekuasaannya. Anak perempuan dibiarkan melahirkan sampai pada akhirnya, sampai dia berkata dengan lantang, kalimat berbeda, substansi makna yang sama. Ana rabbukumul a'la, ana aku, rabbakum, Tuhan kamu, a'la yang paling tinggi. Ternyata kekuasaan boleh, bisa merubah makhluk merasa menjadi khalik. Orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, melihat manusia tertunduk-tunduk ketakutan, maka berubah dalam dirinya, berkata, kaulah yang paling berkuasa, engkau adalah Tuhan. Itu pernah terjadi pada Namrud dan menularlah kepada Farao. Al-Quran menyebut dia Fir'aun. Ana aku, Rabbakumul a'la, Tuhan yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mematikan Fir'aun? Diceritakan dalam Al-Quran. Hatta iza adrakahul gharaq. Ketika ia ditenggelamkan di Laut Merah, masuk air itu ke dalam tenggorokannya. Lalu masuk ke dalam lehernya, terus ke dalam, dan masuk ke dalam paru-parunya. Hancurlah paru-paru. Allah ciptakan suatu kuasa bernama tersedak. Tersedak adalah kuasa yang paling ringan. Anak kecil yang belum ada daya dan upaya pun pasti akan tersedak. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada Fir'aun, jangankan untuk menggenggam dunia, jangankan untuk membunuh Musa, jangankan untuk mengejar Bani Israel, untuk tersedak pun kau tak kuasa, wahai Fir'aun. Apa yang terjadi? Fir'aun mati. Kenapa Allah mematikan Fir'aun dengan air? Kenapa tidak dengan batu? Kenapa tidak dengan petir yang menggelegar? Kenapa dengan air? Karena dulu bayi yang tak berdaya itu dihanyutkan ke tengah air. Bayi itu kini sudah besar dan bayi itu bernama Musa yang dikejar oleh Fir'aun saat ditenggelamkan di Laut Merah. Pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama, manusia tidak boleh angkuh dan sombong dengan kekuasaannya. Karena yang berhak memiliki keangkuhan dan kesombongan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala benci terhadap manusia yang angkuh dan sombong. Demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.